Halo orang-orang, kita ngehantam lagi, ngebahas HAM bersama tamu. Tamu saya hari ini nama lengkapnya keren, nama barat dan nama timur, John Muhammad, dipanggilnya John. Nah, ini teman lama, teman baik, sahabat. Kita nggak bicara soal kartu as masing-masing, tapi kita akan kita akan ngobrol. Kalian bisa browsing namanya John Muhammad. John Muhammad ini saya kalau selalu mengenalkan ke orang itu John Muhammad ini Korlap, koordinator lapangan dulu waktu peristiwa 12 Mei di Trisakti. Kita sama-sama kuliah di Trisakti, beda fakultas dan beda kantin waktu nongkrong. Nah, John ini dulu Korlapnya, tapi John punya rentetan panjang soal aktivitas dan keberpihakan sama kepentingan publik. Nah, sampailah John pada satu titik menjadi ketua umum ya? Presidium Nasional. Ketua Presidium Nasional Partai Hijau Indonesia. Presidium Nasional. Presidium Nasional. John ini Presidium Nasional PHI, Partai Hijau Indonesia (PHI). Nah, hari ini kita akan ngebahas soal partai politik. Apakah Anda akan menjadi pemilihnya PHI nanti? Jadi dalam waktu dekat PHI akan deklarasi kemunculannya PHI di kancah politik kepartaian. Nggak tahu ini terminologinya benar apa enggak. Kancah perpolitikan partai di Indonesia. Tapi apakah partai ini akan ngejawab kebutuhan Anda atau Anda nanti punya banyak keraguan? Nanti kita akan diskusi sama John tentang PHI ini. Udah berapa tahun PHI ini sebetulnya? Dari 2012 ya, berarti 8-9. Udah 9 tahun, jadi cikal bakalnya udah 9 tahun ya? Kenapa nggak pernah diumumin? Sebenarnya kita ngumumin, tapi memang publikasi kita masih terbatas dan nggak banyak orang yang aware gitu. Tapi kalau diumumin sih diumumin. Waktu deklarasi di Bandung kita sempat dapat publikasi dari berbagai media nasional. Lalu yang kemarin kita melakukan kongres pertama tahun 2021 ini juga dapat publikasi yang luar biasa dari media. Jadi PHI udah siap nih ikut pemilu 2024? Siap, insya Allah ya. Siap ya? Oke, jadi akan ikut pemilu tahun 2024. Ya. Banyak orang nggak percaya sama partai. Gimana cara ngeyakininnya? Nggak perlu, karena saya juga nggak percaya sama partai politik. Jadi hampir semua teman-teman yang datang ke PHI itu justru datang dari anti partai politik hari ini. Jadi anti partai politik yang established, yang mainstream hari ini. Jadi memang yang kita lakukan banyak, kalau buat teman-teman yang sudah berpartai politik itu pasti bakal bingung karena kita nyaris berbeda, atau teman-teman yang dasarnya aktivis atau pernah berorganisasi akan menemukan banyak perbedaan betul, karena memang hampir semua unsur dari organisasi Partai Hijau Indonesia itu kita review ulang, terus kita evaluasi dan kemudian kita perbaiki gitu. Jadi cara berpolitik oleh partai-partai selama ini beda banget. Itu udah diteropong habis-habisan sama teman-teman PHI, dan memang teman-teman PHI nggak mau mengulangi kesalahan tersebut. Nggak mau. Misalnya apa? Pertama, kepemilikan dari partai ini. Banyak orang menyangka kalau udah masuk partai ini terus kemudian dia harus ada karir gitu ya, karir misalnya posisi A, jabatannya misalnya ke departemen B, wakil segala macam. Enggak, bahkan kayak saya ini presidium itu fungsinya sebagai seorang fasilitator, moderator dari anggota. Jadi ini anggota yang benar-benar memiliki partai ini. Jadi kalau lu masuk ke dalam Partai Hijau Indonesia, lu akan banyak dapat pilihan Pokja. Nah, itu mau di Pokja tingkat provinsi, mau itu di nasional atau di tematik. Pokoknya atau di tematik. Minimal setiap orang minimal kita dorong untuk pada isu, kedua pada kerja-kerja organisasi. Jadi
dia harus ikutin dua pokja itu. Oke, jadi namanya kita sebut dengan satu sistem holakrasi atau satu sistem yang kita sebut dengan heterarki. Jadi kita menolak ada hierarki dan kita mengerjakan apa yang pernah dilakukan beberapa organisasi, mereformasi organisasinya, yaitu dengan model holakrasi. Dan holakrasi ini memang eranya Z, eranya generasi Z. tapi kita pengen tahu nih, Aku gini aja ya, nggak apa-apa ya. yang dibidik sama PHI itu masalahnya apa di partai-partai sekarang? Kepemilikan, iya, jadi iya. misalnya partai-partai yang ada sekarang ini punya relasi dengan kelompok-kelompok bisnis tertentu. Enggak. Kita bisa bilang bahwa justru kita pengen menghilangkan oligarki di dalam partai. Enggak, yang partai-partai ada selama ini, Iya, betul. itu kan punya relasi sama pebisnis-pebisnis kan? Betul. Itulah yang Terus, membuat partai-partai itu jadi nggak bisa membela rakyat, Iya, karena mereka harus jaga kepentingan bisnis betul. pemilik-pemilik di belakangnya. Betul. Itu dibaca tuh ya? Kita baca betul. Dibaca betul. Dan kita koreksi dan kita coba cari antitesisnya, resepnya untuk kemudian itu tidak terjadi pada kita. Misalnya simple ya, paling sederhana adalah ya umum sih sebenarnya, kayak misalnya donasi dibatasi gitu. Jadi kalau misalnya membayangkan masuk ke partai terus kemudian Anda bisa banyak dominan gitu mengisi partai, itu nggak ngaruh juga gitu. Nggak berpengaruh dalam jabatan Anda, karena sejak awal juga orang seringkali banyakan tuh pasif karena memang belum terbiasa dengan model organisasi heterarki dan holakrasi ini. Nanti kita akan bahas apa itu holakrasi. Tapi sekarang masalah-masalah di partai-partai yang ada hari ini tuh, selain dia ada pemilik-pemiliknya, apalagi? Yang kedua, ideologinya? Nggak setia ya. Mereka nggak punya kesetiaan pada ideologi. Jadi cuma ngeklaim aja tuh ya? Benar. Mereka ideologinya ini, Betul. bela ini, tapi prakteknya beda. Prakteknya bukan hanya sekedar beda, kadang-kadang berlawanan gitu ya. Kita bisa ngeliat misal ada partai yang ngaku nasionalis, tapi prakteknya nggak nasionalis gitu. Ada partai yang mengaku Islamis tapi korupsi gitu, yang sebenarnya itu bukan sifat Islami gitu kan. Nah ini yang menurut saya teman-teman ngerasa bahwa lebih senang ya membangun kultur dan budaya serta identitas ketimbang mengejar peluang-peluang politik yang jangka pendek gitu. Misalnya gue mau masuk ke sini tapi nanti gue nyalek gitu. Ntar dulu mas, udah clear belum kita soal HAM-nya? Udah clear belum kita soal perubahan iklimnya? Udah clear belum kita soal anti korupsinya? Makanya kita punya jargon yang kalau disederhanakan tuh bersih, adil, lestari. Jadi bersih itu merefleksikan orang yang bersih gitu ya, orang yang menolak korupsi gitu, menentang praktek korupsi. Adil itu ya HAM, membela, punya keberpihakan pada banyak yang lebih banyak gitu ya, terutama dalam pengertian orang yang tertindas gitu. Lalu kemudian soal lestari tentu karena Partai Hijau kita memang punya visi, dan hari ini semua dunia kita ngadepin sebuah krisis yang mega, yang luar biasa, yang oleh IPC panel kemarin itu dibilang kode merah. Jadi kita ini sudah dalam bencana, sedang menjalani bencana. Kalau praktek partai politik yang ada selama ini, kita bisa bilang udahlah tuh mau dibilang gagal, nggak mewakili, benar, malah merusak, terserah deh, tinggal silakan pilih kata-katanya. Tapi PHI ini, Partai Hijau ini nanti akan di sisi luarnya nih ya, audiens warganya, publiknya, ini akan ngurusin warga ya? Iya dong, pasti dong. Isunya apa aja? Pertama, gue pengen ngetes sejauh mana PHI ini benar-benar ngerespon problemnya masyarakat. Betul. Tenaga kerja, buruh ada. Kita ada namanya konsep namanya kita sebut dengan Green Labor. Green Labor itu artinya transisi dari pekerjaan yang bisnis kotor gitu ya, industri kotor. Kedua, kita mendorong kepemilikan. Jadi pekerja memiliki pekerjaannya, perusahaannya. Jadi kita mendorong ada Jadi PHI nanti kalau bisa masuk di kekuasaan akan memperjuangkan itu. Iya. Kalau lingkungan hidup tadi dulu tuh pasti jagoan lo kan, isu lingkungan hidup. Yang kedua soal perempuan.
Oh, kalau perempuan kita bukan lagi Isu, tapi ada di semua. Iya, satu lagi yang pasti sebenarnya ini kita krisis leader perempuan ya. Makanya oleh karena itu presidium itu mewakili 5 orang, dan selain saya tuh ada Dimitri mewakili orang di bawah 30 tahun. Lalu perempuannya kita ada 2, ada Itoy Taibah Istiqomah, ada Christina Firi. Taibah selain perempuan juga dia merepresentasikan non Jawanya gitu. Ada Roy Murtado di Jawa Timur. Jadi memang 5 unsur ini dipastikan harus ada memimpin. Jadi kalau kita bertanya, teman-teman bertanya gitu, apakah isu perempuan, ya kita bukan hanya itu aja gitu, LGBTQ itu kita Oke. bantu gitu. Jadi Kita kasih isu-isu. ruang. Nah sekarang soal pangan. Ini banyak orang bibit nggak disupport sama pemerintah. Ya. Kalaupun disupport, mereka menanam, hasilnya nggak ada jaminan dibeli sama pemerintah atau pemerintah daerah. Lalu tidak ada diversifikasi pangan. Orang di atas gunung di Papua suruh makan beras, Pak. Ya kan? Berasnya naik pesawat. Yang makan beras belum pernah naik pesawat. Di Papua kejadian nih. Ya kan? Gitu. Padahal di Papua, di Maluku, di NTT, makan sagu jauh lebih sehat. Betul banget. Jadi Dan lebih murah. Nah, jadi diversifikasi pangan atau membikin keanekaragaman pangan. Nah, itu gimana tuh? kita support. Ini kan gara-gara main sama mafia impor beras kan. Iya. Beras, terigu, ini impor semua nih. Betul. Jadi industri lokal untuk pangan dibunuh semua. Kita menolak monokultur ya. Itu udah ya jadi isu banyak orang ya, menolak monokultur, dan kita mendorong keanekaragaman pangan gitu. Dan sebenarnya kita kalau kampanye kita support beberapa gerakan masyarakat sipil. Jadi kita memang, karena kita merasa bahwa kita adalah lengannya masyarakat sipil, itu ada yang namanya konsep ekonomi Nusantara. Nah, itu sebenarnya berbasis lokalitas, dan memang kayak lu kan lari, Riz, itu kan dulu sempet tuh ada orang ngajak diet atau bilang beras tuh jahat gitu buat tubuh kita gitu ya. Beras di leluhur kita itu nggak dimakan pagi, siang, malam, enggak. Kita sekarang bangun tidur nasi uduk. Iya, jadi dia makan hanya siang. Jadi memang Cara masaknya juga beda. cara masaknya juga, dan berasnya juga beda. Jadi memang menurut gua nggak bisa lagi kita langsung punya satu jawaban untuk segala hal. Nggak bisa. Kita harus pertemukan. Makanya ada yang dibilang climate wisdom. Jadi lu betul-betul lihat, nggak bisa kita di sini makan sama orang kayak makan Eropa tuh bukan makanan kita. Tapi it's okay kalau cuma sekedar pengen nyobain. Kita sih nggak makan Eropa, makanan Korea sekarang kita. Ya, makanan Korea misalnya gitu. It's okay. Guldak. Gitu ya. Ya kan? Jadi diet juga sekarang malah pelari-pelari mengajak ya makan beras aja nggak apa-apa gitu, nggak yang terus kemudian jadi diet pindah ke kentang. Nggak itu. Oke, bakal banyak isu lah ya. Tapi teman-teman ini jawaban nggak buat problem di masyarakat hari ini kan? Problem kesehatan, tenaga kerja banyak yang kehilangan pekerjaan. Betul. Pangan tadi, industri pangan kita disuruh jadi konsumer dibandingkan jadi orang yang memproduksi. Nah, itu banyak masalah. Terakhir, seminggu terakhir ini kan kita dikagetkan oleh es di Kutub Utara. Oh, es yang meleleh. Udah meleleh. Ya. Sebenarnya sudah lama sebenarnya. Oke. Udah lama lah ya. Cuman makin. Iya, terutama faktor sirup lah. Nah, cuma yang gue mau tanya gini. Ini partai untuk nyelamatin lingkungan hidup juga gitu kan. Pasti kita kan berjejaringan ya secara global dengan partai. Kita kan punya krisis hutan nih. Iya, benar. Gue punya teman namanya Pak Singki. Pak Singki ini ahli soal satwa. Dia pernah jelasin sama gua. Dia bilang, Mas Haris, gimana badak itu nggak punah di Indonesia? Badak itu setahun kawin tuh sekali atau 2 kali. Lah, badaknya kalau ada di Lampung, dia itu biasa nyari betinanya, yang harus nyari betinanya, yang harus mencarikan jantannya. Itu bisa ada di Sumatera Utara. Betul. Tapi sekarang ada tolnya Pak Jokowi. Ya.
ada sawitnya apa Rapopo tuh. Ya, Pak Anu lah ya. Nah, Rapopo tadi apa? RAPP apa? Ya. Sinarmas segala macam. Banyak tuh. Lah gimana badaknya mau berkembang biak? Betul. Nah, tuh terus asap Kebakaran asap. Terus semua dijadiin sawit, HTI. Nah, pemulihan lingkungan kita ini gimana nanti sama PHI? Ya udah pasti karena kita berorientasi pada memuliakan ya lingkungan hidup, environmental gitu. Jadi memang kita itu yang kita dahulukan. Gue pengen nambahin lagi yang sebenarnya lagi rame tapi nggak terlalu rame-rame banget, dan gue pengen banget kita ramein juga itu, terutama soal komodo. Komodo ini kita kemungkinan besar akan di exclude lah dari heritage dunia gitu sama UNESCO. Kenapa? Karena kita menangani komodo secara serampangan dengan ya kabarnya ya membuat sebuah kayak stadium gitu, arena, terus nonton gitu. Jadi dibuatnya kayak kebun binatang, as a zoo. Jadi malah nama proyeknya tuh tanda kutip disebut dengan Jurassic Park gitu ya. Padahal masyarakat Komodonya sendiri atau Pulau Komodo atau pulau-pulau di situ itu hidup bersama komodo. Bahkan beberapa masyarakat itu meyakini bahwa mereka adalah nenek moyangnya. Jadi hidup bersama. Nah ini yang nggak dipahami sama pemerintah yang rakus. Iya, ereksi banget sama soal pemasukan dari turis gitu, yang sebenarnya ya 3 besar proyek Jokowi kan salah satunya pariwisata. Nah pariwisatanya tapi kalau misalnya satu pariwisata nih. Ya pariwisata ya kan. Tapi prakteknya kalau begini caranya justru dia nggak punya jangka panjang, rusak itu ekosistem di situ. Jadi memang sama betul. Kalau buat gue ya yang kita pernah ngadepin Orde Baru gitu ya, ini sama persis resepnya dan mau diulangi gitu ya, dengan pendekatan yang kalau zaman Orde Baru minyaknya masih jadi idola, pariwisatanya masih jadi idola, yang sembarangan aja gitu ya, itu masih jadi idola. Tapi kalau yang hari ini orang udah sangat dunia udah melihat bahwa nggak bisa kita dengan cara-cara begitu, udah nggak mau pakai minyak. Terus pariwisatanya juga, kalau misalnya lu bikin pariwisatanya gitu, kita nggak mau datang gitu. Coba kita lihat negara Afrika tuh, untuk lu bisa moto dan berdekatan dengan sebuah singa gunung gitu ya, atau monyet gunung atau apa gitu ya, itu lu butuh antri sampai setahun 2 tahun. Karena nggak semudah itu. Itu yang menurut gua ya nggak apa-apa kalau memang ekosistemnya menghendaki demikian, ya turismenya harus tunduk gitu loh. Ya lu ya harus tunduk. Lu lihat yang lain lah, harus lihat monyet lah. Ya gitu. Nggak usah lihat komodo deh gitu. Nggak usah lihat komodo, lu lihat yang lain gitu ya kan. Oke, sekarang gini. Kalau gue mau balik nih cara berpikirnya. PHI nanti kalau masuk di kekuasaan menjalankan omnibus. Oke, ya paham tuh. Gimana? Justru kita pengen batalin terus. Entah gimana ya, kalaupun kecil gimana caranya gue mikir. Jadi PHI ini kampanyenya dan agendanya masuk ke dalam pemerintahan. Salah satunya adalah mencabut omnibus dan memulihkan KPK supaya kuat lagi. Ya. Oke. Karena Enrico Guterres dapat kita belum komen tuh, benar tuh, terlambat kita. Soal dapat penghormatan. Ya. Lu cabut nggak ntar PHI? Mungkin ya, kalau berdasarkan petisi yang disampaikan sama masyarakat atau warga gitu. Oke. Nah sekarang gini, ya lu nongol nih, mau ikut 2024. Ini partai kayaknya agendanya belain rakyat nih, ya kan? Ya oligark itu kan pasti kerja kan? Betul. Dicariin kasusnya lo pasti dituduh komunis, dituduh agen global. udah siap tuh ya, difitnah gitu ya? Ya harus siap. Harus siap. Karena sekarang aja misalnya pucuk pimpinan negara ini nggak percaya tuh sama krisis iklim. Baginya dalam pertemuan-pertemuan dengan pemimpin-pemimpin negara gitu masih merasa bahwa nggak bisa ngekspor sawit,
yang pada nggak mau Iya, orang nerima. dia nggak ngobrol sama pemimpin-pemimpin itu. Jadi nganggapnya itu sebagai Iya, bukan nganggep, nggak ngobrol. Itu. Gimana mau dapat penjelasan? Iya itu juga satu tuh. Iya kan? Betul. Berarti PHI nanti akan mengkoreksi PLN nggak yang ngelarang pemasangan alat-alat solar panel? Iya jelas lah, itu kita harus rubah karena memang energi harus demokratis. Cara mengelola PLN listrik kita hari ini, energi listrik, pasokan listrik kita itu keliru betul. Mulai dari pangkal sampai di ujungnya itu keliru. Misalnya satu. Berarti ini PHI nih ya, musuhnya semua yang punya duit. Nggak juga, banyak orang yang kelas menengah atas sekarang punya kesadaran yang sama dengan kita. Ada ya mau dukung ya? Mereka mau jalan bareng dan mau ngerubah karena mereka Kata sadar orang oksigen mau yang hari ini maju 2024 nih modelnya antara 7 sampai 10 triliun. kita nggak sampai segitu. Enggak, pertanyaan kan gini, lu menurut lu Kira bener berapa nggak segitu? 7 sampai 10 triliun? Atau lu Gua belum bener kayak gitu tapi lu punya cara lain? Ya. Atau nggak bener dan nggak segitu juga? Ya dua terakhir itu menurut gue perlu coba ya, karena itu udah pasti kalau misalnya kita pakai pendekatan uang itu bukan kita nggak punya kemampuan dan kita pasti harus cari cukong, cari bandar gitu. Nah kita bukan partai begitu, tapi kita harus cari bagaimana caranya supaya kampanye itu bisa dijadikan beban kerjanya teman-teman voluntari secara dan itu terjadi sekarang. Pekerjaan campaign, pekerjaan konten, pekerjaan rilis itu kita berbagi banget. Jadi itu baru kita mulai dan risk mengubah budaya parpolnya aja ya. Budaya parpolnya itu nggak gampang. Tapi ngadepin kampanyenya, menurut gue ketika misalnya kita udah kelar, akarnya itu udah kita selesaikan, gue yakin ini soal kecepatan tumbuh. Ya kan kalau misalnya lu ngebibitin sebuah tanaman itu kan yang paling kritis itu adalah bagaimana dia bisa tumbuh di awal tuh. Nah kalau akarnya bagus, terus asupannya udah selesai, nggak bakal ada gangguan hama dan lain sebagainya, maka yang itu akan mudah udah dapat dipastikan kecepatan tumbuhnya bisa kita kerjain gitu. Ya, mungkin ditunggu-tunggu orang nih. Capres lu siapa? Capres kita belum ada. Aduh, susah nih. Kalau lu gimana? Lu nggak mau nyapres? Gue? Partai gue partai YouTube. Tapi kita membidik orang. Oke, sekarang gini. Oke, sebelum ke situ dulu ya. Ini kan titik serunya itu ntar dulu. Kira-kira Emir Muiz bisa nggak jadi anggota PHI? Gila lu. Enggak, ya, kita cek aja dulu. Ya enggak lah. Nggak bisa ya? Berarti ada syaratnya orang mau jadi anggota atau pengurus PHI? Betul. Dia Erick Thohir bisa nggak? Nggak bisa. Konkret aja langsung, bisa nggak? Erick Thohir? Iya. Ya nggak bisa. Nggak mau mungkin dia pasti. Nggak, dia mungkin mau, bisa nggak? Pertama gini, Riz. Kan orang banyak yang pindah-pindah partai. Oh iya. Nah partai lu ini bisa dihinggapi nggak dengan orang-orang seperti itu? Kalau gue harus bilang jujur, secara praktek pasti bisa dihinggapi. Tapi mereka nggak akan bisa ngapa-ngapain juga di dalam. Oke, ada pertanyaan berikut tapi gue mau nanya-nanya karena dulu. kita harus mengedukasi orang dan kita nggak boleh juga langsung pada posisi yang lu musuhan. Enggak, kadang-kadang karena emang mereka mohon maaf ya nggak pinter gitu aja atau nggak punya perasaan itu aja. Oke, tapi orang-orang tadi itu nggak lolos karena menjadi anggota PHI harus jelas dan clear di beberapa hal kan? Iya, rekam jejak penting. Kalau cuma sekedar jadi anggota sih kita nggak ada keberatan gitu. Tapi maksudnya karena dengan latar apapun hari ini juga ada beberapa teman ini yang gue harus clear nih, Riz. Maksudnya gini, ada teman-teman yang masih bekerja di industri yang kotor. Kita sadar itu. Kita harus sadar ada teman-teman yang masih beririsan dengan industri kotor. Jadi mungkin dia bukan kerja di tambang, tetapi dia mensuplai sesuatu atau bekerja sama dengan tambang. Masa orang-orang kayak gitu nggak? Tapi kalau mereka mau masuk dan belajar, masa depan tambang ini akan hancur, akan selesai, berganti dengan masa depan energi yang lebih demokratis, yang bisa dimiliki oleh semua warga, mereka sadar, mereka udah siap, paling duluan tuh mereka siap. Dengan kooperasinya, dengan kepemilikan sosialnya tadi, itu social ownership itu yang kita pengen dorong kepada mereka. Jadi, hari ini menurut saya tidak tepat juga kita bentur-benturkan, tetapi yang paling penting adalah
Mereka nggak bakal sanggup. Jadi kalau saya bilangnya gitu, ini partai buat semua orang, ya. Tapi bukan berarti semua orang bisa tahan di dalam partai ini. Oke, artinya partai siapapun bisa masuk partai ini, tapi siapapun orang tersebut belum tentu bisa menggolkan agendanya ya. Nggak bisa. Kalau udah ngaco-ngaco berbeda itu nggak bisa. Kita punya sistem itu. Ada sistemnya. Ada sistemnya. Ada cara. Tapi kan biasanya mereka ngerayap tuh, dapat dukungan dari beberapa cabang, ranting, dipromosin agendanya, orangnya naik. Nggak bisa kan kayaknya. Nggak bisa. Nggak bisa. Caranya gimana supaya orang kayak gitu nggak bisa? Nggak. Pertama, menurut gua kita harus clear nih. Karena kita ngomong kemerdekaan, ini kan bulan kemerdekaan. Entah besok kita mau merdeka. Ketika kita menaruh musyawarah mufakat, banyak orang-orang membayangkan musyawarah mufakat itu Karena pasti bisa dalam dibeli. orba. Karena kita merasa bahwa kumpul, pilih si B gitu, pilih si C. Bukan. Konsensus di dunia internasional hari ini diledek lagi, Riz. Masyarakat liberal yang paling katrok yang selama ini kita ledek-ledek gitu, mereka udah nggak percaya lagi sama voting. Karena apa? Dengan adanya voting, kulit hitam pasti tersingkir. Minoritas kayak Islam di beberapa negara itu pasti tersingkir. Pengesahan Undang-Undang Otsus Papua yang nggak kurang Iya. representatif buat Nah, orang gue Papua, baru belajar. voting Ya, juga. gue baru belajar dalam ideologi hijau ini dikenal dengan satu sistem yang mempercayai konsensus, tidak percaya pada voting. Walaupun dipersilakan ada orang ngomongin voting-voting kan dalam rangka kecepatan pengambilan keputusan, tapi tetap mekanisme. Dan apa mekanismenya ternyata? Dan ini yang paling menurut gue belum pernah kita lakukan atau pernah pasti belum pernah. Dalam musyawarah mufakat itu satu tidak setuju nggak kelar loh. Lo bayangin. Partai bisa diacak-acak dengan cara itu. Tapi kalau lu udah masuk partai gua, lu akan ngerasain untuk gue tidak setuju sama lu tuh lu malah ada kayak semacam tekanan. Oke. Tapi gue cenderung akan bisa nggak kita nyari? Gue punya pendapat ini, kita bisa nggak cari titik temu? Jadi sulit untuk orang di dalam partai ini karena kita punya berlandaskan pada 6 prinsip partai hijau, politik hijau, maka begitu nanti kita berdebat itu landasannya. Kita nggak usah ngejelasin 6 landasan partai hijau itu apa. Iya, itu bisa dicari. Teman-teman bisa, orang-orang sekarang bisa ngelihat ke www.phi.org.id. Enggak, hijau.org. Hijau.org. .org. Jadi www.hijau.org, kalian bisa acak-acak informasinya. Ya. Termasuk kalian juga buruan mau jual informasi ke Daftar jalan. ke negara, ya kan? Tapi ini serius loh, lo pasti semua diserang, dikerjain, konsekuensi, Riz. dioperasiin, ada yang nyusup ke dalam. Pasti. Karena partai ini cukup representatif buat teman-teman muda. Ya, gue 80% sekarang anggota baru gue dari mulai 2021 ini. Oke. Anak lahir tahun 90. Anak 90-an ya. Jadi kalian teman-teman generasi muda, generasi milenial, Gen X, Gen Z, YZ lah, apapun lah ya. Apa isu-isu kritis kalian, keprihatinan kalian yang sadar maupun tidak sadar sebenarnya diwadahi oleh Partai Hijau Indonesia ini atau PHI. Ya karena ini masa depan lu semua. Masa depan ini bertarung hari ini untuk masa depan. Tapi udah ada yang siap ditangkap, dipidanain, diacak-acak pajaknya segala macem, dicariin. Kan begitu kan cara ngebunuh kontestan politik kan begitu. Ya, kita nggak takut. Nggak takut ya? Itu Kita penting udah- tuh, penting kita karena udah teman-teman ini nyari yang nggak takut. Ya kita udah ngelewatin semua ya kayaknya. Dan semua nih gengnya anak-anaknya pecahan botol lah gitu. Kalau udah soal beginian dan kita memang menurut saya gini. Kalau sekali kita ragu ya ngambil situasi yang kayak gini terus kita langsung kasih ini baik aja deh nanti yang kayak gitu nggak usah diomongin sekarang. Ya, lu akan melakukan hal yang sama. Saya ingat ada satu partai yang sangat menjanjikan soal LGBT-nya nggak beres gitu ya. Terus kemudian ya udah terbukti dalam 1 tahun tuh kelihatan mereka juga nanti akan begitu, akan toleran atas nama situasi politik. Das Gue itu nanya sama anak muda. problem. Kalau ada partai baru, terus dia bilang, palingan 2 tahun juga sama kayak partai-partai yang lain. Gak tahu ya, tapi riset menunjukkan agak beda nih, yang menarik nih. Jadi
Riset yang terakhir itu 15% partai baru mau, ada nih 15 orang mau, 15% orang dari pemilih ya, yang akan memilih itu 15% mau. Dari 15% itu 8%-nya memang kita paling kecil, 8%-nya itu PHI milih, tahu PHI. 8%-nya itu milih PHI, artinya apa? 100%. Kalau orang udah tahu PHI, itu dia pasti milih kita. Nah ini yang menurut gua modal terpenting. Modal terpentingnya PHI apa? Orang percaya, trust. Sementara partai lain, yang lain tuh ada yang 15, ada yang 13, 10%, ada yang 9% gitu ya. Kalau nggak salah Pak Amin tuh dapat yang 9% gitu ya. Tahu iya, milih belum tentu. Ada gap langsung 3%, 5% segala macam. Kalau ini 8%-nya, ya 8%-nya itu milih. Oke, sekarang kenapa? gini. Karena kita ngerawat kepercayaan, Riz. Gitu aja. Mending kecil tapi Orang-orang solid. itu tahu orangnya atau tahu agendanya PHI? Gue yakin dalam beberapa hal lebih banyak ke orangnya. Jadi relasi ini memang terus terang masih Primus. ya masih begitu pendekatan zaman dulu banget, patronase lah gitu ya, ngeliat orangnya terus baru. Tapi beberapa generasi yang sekarang itu datang tidak dengan kenal gue, kenal Firi, kenal Dimitri gitu enggak, tapi Firly dia datang Bahuri. enggak, Kristina Firi, Oh, angkatan Firly Bahuri. enggak, beda lah itu. Beda ya? Itu kan mau katanya mau dipecat. Iya, oke. Nanti. Nunggu PHI berkuasa. Oh gitu. Nah, jadi mereka ini datang dengan keyakinan. Oke. Dan satu, kalau dulu kan kita baca tuh terpisah Riz ya. Apa namanya Marx segala macam, terus baru datang. Terus kan gue datang dari isu HAM, terus kemudian baru belajar isu lingkungan. Kalau mereka datang terbalik gitu dan udah kelar. Mereka sadar jadi krisis iklim di depan, terus mereka dia urut tuh Jadi kenapa periksa problem. nih kenapa. Oh problemnya kapitalisme, jadi kelar. Iya. Bukan sekarang kalau generasi yang sekarang kan biasa, oh krisis iklim kita terus lari berhenti di sampah. Kagak, yuk kita urus sampah. Enggak, ini udah problemnya sampai ke kapitalismenya mereka kritik gitu. Nah, ini sekarang, generasi sekarang. Yang terakhir nih, Nggak mau gua. capresnya siapa? Apa? Capresnya Gua siapa? bisa kasih kriterianya. Nggak bisa. Dan yang bisa memenuhi. Ini silakan. dagangan ini video bisa rame nih, PHI nih, orang bakal periksa. Kalau lu langsung siapa capresnya? Atau kira-kira siapa orang-orang yang lu anggap penting? Ya gue terus terang kita punya semacam leader monitor, jadi kita ngeliatin di masyarakat sipil mana yang punya integritas ya, terutama integritas. Popularitas menurut kita gampang. Iya. Gampang banget menurut gue. Gampang lah. Itu Dinar Candy populer. Nggak gitu juga, kita nggak perlu sampai. Nah, lu harus hargain Dinar Candy dong. Ya, keren. Iya. Tapi maksud gue kita nggak perlu sampai begitu. Kalau populer sekarang gampang. Populer ya. Bukan majalahnya. Untuk populer itu sekarang gampang gitu. Tapi kan leadership itu penting ya, luas, skill, masa lalunya. Integritas itu kan dibangun dari masa lalunya. Kita ada perempuan yang kita lihat, Visi ke ada depan. laki-laki yang kita lihat. Jadi memang kita punya dan ya kita nggak mau lah. Kalau misalnya lu tanya siapa gitu, nggak belum waktunya. Masih jauh Riz. Tapi Sandiaga Uno mungkin lah ya. Hah? Sandiaga Uno? Enggak masuk radar kita. Nggak masuk ya? Mohon maaf tuh, gimana ya caranya? Iya, tanya sama Sandiaga Uno. Kan dia ganteng, duit banyak. Ya kita kan nggak ngukur ganteng, integritas dong. Oh, integritas. Kalau kemarin terus misalnya Tapi kan ada di A, kan besok gitu, ada di B, besoknya lagi di C, ini kan problem orang nggak percaya sama politisi itu. Dan kita tuh ngelangin banyak teman-teman yang saya yakin misalnya abang-abangan kita gitu, yang dulunya tuh punya banyak, jadi panutan banyak orang, tapi karena dia nggak punya konsistensi, selesai. Spirit juga ya. Nah tapi yang punya konsistensi ini yang juga penting nih Riz, juga nggak mau maju, maunya jadi begawan, ngeliatin doang dari jauh, terus kasih komentar di nulis, nge-tweet, enggak, lu harus turun. Negeri ini, negara ini butuh calon pemimpin, dan kalau misalnya nggak ada, lu harus siap lu untuk ngomong diri lu sendiri. Lu harus siap. Di kita tuh mendorong ada yang namanya inisiatif. Jangan ditanya. Terlalu serius nih. Oke, Ya kan? Nggak, sekarang gini, maksud gua begini. Itu bercanda. Iya, gua tahu ini bercanda. Cuma maksud gua adalah situasinya hari ini
Orang udah tingkat kepercayaan orang sama partai itu, kalaupun dia mau engage sama partai, cuma ngarepin duit aja kan. Ya nyoblos asal ada duitnya. Atau ikut pertemuan-pertemuan, digerakin sama partai, ya kan ada projectnya. Ya kan, si masa ini, forum ini digerakin, ada duitnya. Atau... Boring gak sih itu? Ya tapi masyarakat sekarang pikir, ya itu lapangan pekerjaannya sekarang. Nah, mereka itu. boring, gue yakin. Mereka boring. Tapi diterima. Gitu. Gue sih suka ketemu sama orang-orang. Gue sih sekarang nggak peduli ya orang mau partai apa, ikut apa segala macem. Tapi gue merasakan tuh engagement apa interaksi sama masyarakat itu kadang-kadang mereka bicarain masalah-masalah yang substansial di luar dari bajunya atau acara apa yang dia ikut. Cuman memang nggak ada alternatif, nggak ada pilihan. Ya problemnya nggak ada pilihan, bukan nggak ada. Baik di warganya yang nggak di warganya ada yang nggak mau nongol. Secara genuine ya. Partai baru kan banyak nih, tapi kan ini pecahan-pecahan partai lama. Atau ada partai-partai baru yang nongol, tapi sebetulnya udah ketahuan mainan siapa, sumber duitnya, dan lain-lain. Jadi partai yang benar-benar dari warga nih, mungkin sementara gue baru bilang nih PHI gitu. Ya kan? Insya Allah gue pengen banget itu satu. Kita jaga bareng-bareng lah, lu di tapi, pun jagain. Tapi juga selain nggak ada yang mau nongol, ini baru mau nongol, tapi dari yang berkuasa ini kan mereka makin berteman satu sama lain sekarang. Partai-partai ini kan makin berteman, ya kan? Dan mereka rame-rame ngebunuh setiap inisiatif yang mau muncul. Jangankan partai, nama yang populer aja langsung dicariin kasusnya. Ini situasi kita nih hari ini. Ini harus ada yang nerobos. Jadi dari warganya juga agak goyang dangdut, maju-maju nih, maju mundur. Dari yang berkuasa ini juga saling mengikat kan, mengikat sumpah setia, bahkan mereka juga bunuh-bunuhan, tapi juga kalau ada dari bawah yang mau nongol, digebuk juga. Ini kan situasinya kayak gitu nih sekarang. Ini yang harus diterobos. Tapi gini, gue malah ngeliatnya gini, kalau itu genuine, mereka cenderung hati-hati sama kita. Misalnya maksud gue genuine gini, kalau itu kelompok yang ya, memang yang kelompok komunitas politik yang ada hari ini, nggak bakal serta-merta seenak-enaknya aja ya. Iya, karena begini, mereka sadar hari ini kekuatan viral, kekuatan media gitu. Mereka pikir untuk hantam gua atau PHI gitu. Karena kalau gua hantam mereka, gua populer, bro. Siap-siap aja mereka ya. Itu, jadi bisa jadi mereka menghindari, nih sampai sekarang menghindari gitu. Karena memang mereka merasa tahu, berhitung hari ini kalau gua naik. Justru sekarang kita harus hati-hati sama kelompok yang mendadak populer cepat atau tetap dipopuler-populerkan. Iya, Dipaksain populer. Kita lagi ngeributin bantuan sosial, kita lagi ngeributin pandemi, tiba-tiba muncul ada isu agama, tiba-tiba muncul isu sayap lah, macem-macem. Kepak sayap. Iya. Jadi memang menurut gua rezim ini bekerja dengan cara yang seru, tapi kita, mohon maaf, kita udah tahu gitu. Lu juga tahu, lu kan juga share sama enggak, gua nggak tahu, gua benar. Ada tuh ada di WA gua kemarin. Oke. Ya, jadi kapan deklarasinya nih? Deklarasi udah. Kalau maksudnya deklarasi untuk maju di 2024. Oh, kita sesuai jadwal aja kan Februari kita kalau nggak salah tahun depan awal tahun itu 2002 batas pendaftarannya. Ya kita lihat di situlah harus. Dan gue berharap. Kayak gue boleh nggak gabung PHI? Bukan boleh lagi bos, harus wajib. Tapi gue nggak mau. Cik gitu. Banyak yang kayak gitu Riz. Iya. Rata-rata mereka pertimbangannya karena takut gagal. Enggak. Kalau menurut gue sih. Padahal menurut gue enggak. Insya Allah harusnya nggak. Kalau genuine keaslian, keoriginal, kenaifan keluguan ini tetap dipelihara. Seru kan? Gua rasa masyarakat banyak yang ngedukung. Enggak nih lu nih, seru kan? Oh seru. Nah, berarti gabung kan, pasit tuh. Doain aja. Ya. Tunggu 2022 tadi sih lama banget. Jadi gini, apa tadi gua mau ngomong ya? Kalau kenaifan, masyarakat mau gabung. Masyarakat mau gabung. Atau misalnya masyarakat mau menyediakan rumahnya untuk jadi kantor ranting di Kaltim ada begitu. Di desanya. Ada di Lampung, di kabupatennya. Banyak yang begitu sekarang. Nah, sekarang itu hubunginnya kemana tuh? Saya PHI. Partai Hijau lah, hijau.org, gabung aja di situ nanti. Ada nggak? Ada ini untuk gua mau gabung dong. Ada di hijau. Dulu kita
Gabung kan pas mau nyerang Budut gitu. Iya. Gabung. Datangnya dari pojokan-pojokan mana gitu ya. Apa aja. Jadi Itu kekerasan itu zaman itu zaman jahiliyah, ya kan? Jadi kalau masyarakat mau gabung ke PHI, berpartisipasi, gue siap untuk ini, bisa. Bisa banget, bisa banget. Untuk sementara karena kita lagi dalam pandemi kan sekretariat berarti kan nggak bisa digunakan secara efektif. Online lah ya. Berarti kita mendiskusikan dan bekerja secara online. Kemarin kita acara warga bantu warga kita yang dalam mensupport kegiatan kawal COVID-19 kemarin itu juga kita pendekatannya betul-betul remote gitu, nggak ada yang turun gitu. Oke, John, thank you John. Orang-orang sekalian, ini menarik. Terus terang aja saya melihat konsep Partai Hijau Indonesia cukup menarik. Isinya cukup merepresentasikan apa yang saya advokasi atau apa yang saya bela gitu selama ini. Juga saya meyakini punya koresponden dengan banyak masalah di lapangan. Tapi kan memang sekali lagi ini harus masuk ke satu ranah atau bentuk yang memang Anda semua mungkin banyak kesel atau banyak lucunya dari orang-orang yang ada di partai-partai politik yang ada hari ini. Tapi memang ironinya dan realistik yang real ya, politik yang realnya dalam konsep Republikan, dalam sebuah konsep republik ya harus ada partai. Nah, persoalannya kemudian selama ini kita nggak ketemu, kita dipaksa mencoba, dipaksa mencoba, atau dipaksa untuk ya kalau nggak dia yang berkuasa, jadi seolah-olah Anda dijebak untuk memilih di antara yang terburuk. Padahal ada pilihan lain untuk menciptakan sendiri rumah yang aman dan nyaman buat Anda dalam berpolitik. Nah, Anda silakan ngecek ke Partai Hijau Indonesia. Kalau Anda merasa bahwa saya mempromosikan Partai Hijau Indonesia, iya, memang saya mempromosikan Partai Hijau Indonesia karena saya meyakini bahwa dalam politik yang realistis, saya paling nggak saya mau bilang, saya merasa bahwa harus membuka ruang kemungkinan, terus membuka ruang kemungkinan. Iya, jadi kalau Anda disuruh memilih antara, saya sering ketemu orang yang memilih Jokowi dalam rangka nggak mau Prabowo jadi presiden. Terus milih Prabowo sebagai pilihan, habis nggak ada lagi. Asal bukan Jokowi, yang ada cuma Prabowo. Saya pikir pilihan-pilihan itu kita sering diberikan. Anda juga sering mungkin ditanya sama lembaga survei dari nama-nama yang ada. Padahal Anda bisa menyodorkan nama Anda sendiri. Demikian juga dengan partai politik. Partai politik kesannya kita hanya memilih dari yang ada. Seolah-olah nggak boleh bikin partai politik. Padahal boleh bikin partai politik. Bahwa ada ketentuan syarat yang berat, yang memang sengaja dipersulit, itu justru jadi tantangan-tantangan buat Anda semua kalau mau bikin partai atau buat PHI dalam rangka maju. Mungkin kalau Anda memang sudah muak dengan situasi perpolitikan yang ada hari ini oleh para partai politik, Anda mungkin bisa lihat PHI ini, periksa, dan Anda menguji. Anda nggak bakal bisa nguji kalau Anda nggak berkomunikasi. Anda nggak usah gabung, tapi bangunlah komunikasi dulu. Saya yakin teman-teman PHI akan terpaksa mau berkomunikasi dengan Anda ketika banyak warga yang tanya ke PHI tentang komitmennya dan bagaimana peran serta Anda bisa dalam substansi kerjanya PHI tanpa harus menjadi anggota PHI atau memang kalau memang mau jadi partai PHI. Saya berharap ada partai-partai yang lebih genuine lagi seperti ini, karena PHI-nya juga harus diuji. Termasuk menurut saya PHI bakal banyak direpresi nanti ke depannya, karena kalau misalnya... Ngapain sih doain yang jelek begitu? Enggak, kita harus jaga kemungkinan dari beberapa tren yang ada. Semua entitas sosial, politik, ekonomi yang berkembang, yang maju, itu pasti akan ada paku-paku yang coba ditanamkan, atau memang langsung gergaji yang gergaji digunakan untuk memotong si pohon yang baru tadi itu. Kesimpulan lebih jauh itu ada pada Anda. Nantikan aja bagaimana nanti PHI muncul. Mudah-mudahan juga ada partai-partai dari warga yang lain. Saya dengar partai buruh juga mau muncul.
Ya kita support partai-partai yang kayak semacam itu, yang basisnya betul-betul genuine dari kelompok masyarakat yang memang punya sejarah yang panjang gitu ya. Dan menurut saya kita harus dukung gitu. Dan bukan nggak mungkin bentuknya tuh semacam poros baru gitu, poros politik baru gitu. Yang pasti ini bukan partai yang sekedar dibikin, karena kita udah diuji ya. Hampir 9 tahun, udah 9 tahun gitu kita udah diuji dan kita bertahan dan semakin bertambah gitu. Memang ada yang cabut tapi kita masih bertambah. Jadi maksud gua grafiknya naik lah. Kalau misal kalian ini nganggapnya main-main, kita enggak. Gua di sini ini serius, for good ya. Ini serius. Ini ya pelabuhan terakhir gua lah, Riz, dari yang lo kenal gua gitu. Pelabuhan terakhir dari yang lu kenal gue. Luar biasa kalimatnya. Oke teman-teman, saya juga akan ngelihat lebih jauh partai-partai lain yang menarik, yang lucu-lucu, yang bisa merepresentasikan Anda, terutama teman-teman muda, yang Anda bukan sekedar lihat partainya apa, tapi Anda harus menentukan ketika Anda tua, partai ini kontributif atau tidak. Kita akan ketemu di Ngaham Tam lainnya, ngebahas HAM bersama tamu di isu-isu yang lain.